bagaimana kamu harus ibaratnya tadi kamu punya 1.300 itu kita bilang cuma 70 blok. Ya. Nah, 70 blok itu kamu kalau jalan lebar 4 blok gitu kan. Jadi 1 bulan itu sudah paham. Jadi mestinya dari manajer apa itu adalah percepatan produksi itu. Nah, gimana kamu kira-kira sampai sekarang apakah sudah memahami blok per blok misalnya dengan baik? Izin, Pak PMD. Nah, izin menjawab PMD. Jadi untuk DPT sal Pak PMD terdiri dari 3 parit PMD dan 2 updeling. 1 updeling kita terpisah Pak 223 hektar, kemudian juga di updeling 1 Pak 976 hektar. Terdiri dari 3 parit PMD. Kalau di sini Pak parit 13, parit 18 dan juga parit 19 PMD. Kemudian PMD untuk meningkatkan produksi ini PMD, saya sudah identifikasi PMD blok by blok PMD. Nah, termasuk tadi PMD sebelumnya juga kita memiliki areal yang sudah kita bebaskan. Kemudian juga ini saya anggap ini sebagai potensi saya ke depan PMD dan juga sebagai penyumbang produksi. Nah, kemudian blok-blok saya sudah punya pandangan apa blok per blok tuh kira-kira bagaimana? ya PMD. Pemetaannya blok mana? Blok di area link 1 2 di sana di pojok sini tanamannya kuning, pojok sini efisiensi, pojok sini semak, pojok sini apa SPH-nya? SPH-nya tadi pasti ditulis 145 pada SPH-nya. Yang link 1 banyak harga juga. Begitu. Iya PMD. Jadi artinya itu kalau tadi program-program tanggul, program parit filtering itu ya itu menyumbang daripada program secara umum, tapi program detailnya itu harus ada gitu lah. Ya PMD. Izin menjawab PMD. Izin PMD, memang untuk di SAL PMD sebelumnya juga kita terdapat tanaman 2018 PMD. Saya juga sudah identifikasi PMD pertama di parit 13 di situ di mana masih terdapat juga memang pokok kosong PMD, kemudian juga ada areal sedikit yang belum tertanam. Ini juga sudah saya selesaikan PMD. Kemarin juga sesuai dengan program saya di TW PMD, untuk program tanam saya sudah selesai PMD. Nah, memang sekarang saya masuk ke program sisipan PMD. Jadi untuk faktor produksi PMD saya pastikan untuk di PT SAL ini PMD on progress dan juga sudah berjalan. Kemudian juga PMD yang menjadi pendukung saya PMD, setelah saya identifikasi blok saya sense detail blok by blok PMD sebagai pendukung saya juga saya memiliki bibit. Programmu kapan? Program sisip ini sampai mana? Program sisip, sampai perawat sisip. Nah, itu harus jelas gitu. Iya PMD. Produksi tadi masih 17 ton gitu kan. Iya PMD. Sedangkan kalau kita lihat di lapangan ya masih banyak itu, terutama tanaman-tanaman yang tanaman yang berada di pinggir-pinggir, tanaman-tanaman 2014, 2019 itu perlu penanganan yang khusus gitu. Jadi harus ini lagi, maksudnya program tadi program tanggul, program apa itu menjadi program yang wajib dan yang seragam untuk semua blok. Tapi program-program detail tadi, area yang kemarin itu terbakar, area di pinggir-pinggir yang kecil-kecil kita ganti-ganti, ada yang 2 hektar apa nyempil-nyempil. Itu kalau tanpa adanya perlakuan khusus, ya kan? Terus adanya perhatian khusus, itu akan jadi masalah gitu. Jadi kamu harus bukan lagi bicara pengelolaan kebun gitu. Pengelolaan blok per blok itu harus benar-benar hafal gitu. Jadi mestinya kamu harus tahu di blok ini tanaman tahun tanam 2018, 2019 yang kecil-kecil, yang sempalan-sempalan itu harus menjadi bagian, menjadi blok yang produksi yang harus bagus juga. Itu jadi perhatian gitu. Ya PMD. Izin PMD. Memang
Ya PMD, izin PMD memang untuk itu tadi PMD. Tadi saya masukkan juga dia ke peluang saya PMD. Tadi saya sudah kumpulkan memang dari setiap parit itu ada yang 2 hektar, ada yang 4 hektar PMD, itu lahan-lahan kita di pinggir. Itu zaman saya PMD sudah terbuka 100% PMD, 92 hektar PMD ini sudah terbuka, sudah tertanam. Nah, fokus saya memang sekarang PMD masuk ke program sisip yang TM, kemudian juga fokus ke pengelolaan TBM saya PMD. Nah, inilah nanti yang akan menunjang produksi saya ke depan PMD. Nah, jadi untuk jadi faktor produksi dari SPH, kemudian juga nanti dari perbaikan BJR saya pastikan PMD. Nah, juga Saya pikir itu dari segi produksi itu tadi manajemen kamu bukan manajemen global. Harus manajemen betul-betul blok, terutama sekali itu, terutama adalah tanaman-tanaman yang ada di pinggir-pinggir. ya PMD. Yang kemarin ada sebagian yang tersambung. Nah itu harus menjadi perhatian. Kalau enggak, itu akan jadi masalah. Sehingga produksi nggak akan naik semua blok. Jadi mesti itulah perhatiannya sampai di mana blok-blok yang kecil-kecil yang apa itu harus ditangani dengan baik gitu. Oke, terus yang tadi kan kamu hitung misalnya, tadi kan kamu hitung penimbunan jalan untuk ke rayon apa kan belum jadi investasi itu kan, rayon Abling 2. Abling 2 PMD. Jalan landingnya aja kan? Iya PMD. Yang rencana akan ganti rugi itu aja ya. Iya PMD. Pembukaan jalannya PMD sepanjang 4,2 kilo Pak. Ya itu harus menjadi perhatian juga. Itu kalau dia sudah timbul berarti di Abling 2 harus timbul. Iya PMD. Izin Pak. Yang benar-benar menjadi pokok permasalahan itu ada di biayanya. Satu, produksi harus cepat ditingkatkan. Jadi kalau kamu targetkan tadi bagaimana gitu, makanya percepatan yang paling penting adalah menaikkan produksi dari targetmu kita. Bagaimana itu benar-benar dinaikkan sehingga bisa menjadi produksi yang tinggi sehingga baru cost. Dengan cost yang bisa kamu kontrol itu, ya kan, bisa dikurangi. Itu terutama adalah cost langsir. Nah, jadi kalau tadi misalnya kamu coba dari lewat CPK, itu berapa costnya kurang? Selama ini kan dari apa terus 50 kata warga bisa GR. Kalau lewat CPK jadinya berapa? Kalau lewat CPK PMD, izin PMD itu dia jadinya 285 PMD. Nah, iya 285 PMD. Kenapa lebih tinggi? Kalau di pengiriman via laut PMD kita 295 PMD. 295. Kalau kita via CPK itu masih di Dari mana? Dari Abling 1? dari Abling 1 PMD. 295? Izin PMD 285 PMD. Dia memang kenaikannya itu di ongkos mobil dari CPK ke SAGM-nya. Sekarang ada di dermaga kita dari Paling 19 ke dermaga SKGM berapa kapal? 295 PMD. Oh, 295 loh. Sekarang 295. Iya PMD, dia 295 itu dia 250 itu kapal, kemudian juga nanti mobil dari pelabuhan ke PKS-nya PMD sama biaya muatnya Pak. Saya sudah hitungkan ke Iya, 2,5. ya 2,5 PMD. Kalau untuk kapalnya saja ya Masuk biaya PKS untuk angkut dari dermaga. iya PMD, saya sudah includekan mobil sama upah muatnya PMD. Iya PMD. Kalau kapal dari Paling 19 yang kamu coba ke dermaga CPK itu berapa ongkosnya? Untuk kapal Pak MD dia jadinya 150 Pak MD. Dasarnya apa? Dasarnya Pak MD jarak tempuh Pak MD dia berkurang 50%, kemudian juga bebas biaya kleren Pak MD. Oke, kalau misalnya sekarang tadi kan apa? Kalau kapalnya itu muatannya tinggi kan? Nggak bisa. Izin Pak MD, kalau untuk kapalnya muatannya saya tinggikan Pak MD untuk di Lahang Pak MD yang saya tembus dari Ya, itu ada jembatan. ya
permasalahan saya di jembatan Pak MD. Nah, cuman Pak MD, izin Pak MD, kalau saya lihat histori tahun 2024 kan Pak MD, pada saat air pasang tinggi, kapal SAL ini Pak terkendala untuk keluar dari ke Kuala Lahang Pak MD. Nah, cuman dengan kalau kita pengiriman tadi ke CPK ini Pak MD, saya udah berpikir kita menggunakan pocai 10 ton itu bisa Pak MD dari Kuala 19 ke CPK Pak MD. Bisa gandeng Pak. Jadi ini merupakan solusi juga Pak MD. Ya, untuk menghindari sangkut kapal di jembatan Pak MD. Jadi kedepannya jika saya juga ada kapal 11 ton. Nah, jadi ini bebas hambatan Pak MD. Jadi nanti pada saat air pasang tinggi, saya tidak ada masalah di jembatan itu Pak MD. Nah, kemudian juga untuk di Abling 2 Pak MD, di Abling 2 itu kan kita tetap menggunakan pocai untuk dari peron atas ke kapal. Nah, cuman setelah kita coba Pak MD, kita pocai atas itu langsung juga ke CPK Pak MD dengan kapasitas 14 ton, gandeng 2 Pak MD. Oke, berarti dari peron Abling 2 Bapak ke KPA sampai CPK pakai pocai Pak MD. Harganya? Izin Pak MD, 145 Pak MD. Harganya berapa? 145 Pak MD. 145. Iya Pak MD. Berarti lebih murah, jauh lah. Lebih murah Pak MD. Karena dia Abling 2 Pak MD jaraknya jauh lebih dekat Pak dibandingkan dengan Parit 19 Pak. Iya, berarti kan itu menjadi cost yang lebih ini. Kamu kan harus selama ini kan dari situ ke kapal Gaung. Iya kan? Pak. Gaung ke sana dari total dari Abling 2 transit ke Gaung ke Dermaga berapa jadi totalnya? Kalau dari Abling 2. Kalau dari Abling 2 Pak MD dia 345 Pak MD. Ya itu berarti kan lebih irit dari. Lebih irit Pak MD. Memang untuk biaya kapal Pak MD, Abling 2 itu dia Rp200 Pak untuk kapalnya. Kalau untuk di Abling 1 itu 250. Nah, tapi tadi memang kita penambahan biaya itu pocai luar tadi Pak MD. Bukan, sekarang dari Abling 2, ya kan? Iya Pak MD. Kita langsung ke CPK, berapa biaya? 145 Pak MD, pocai luar Pak. Oke, 145 ditambah dengan apa? Dengan apa? Truk, jadinya berapa? 145 ditambah 160 Pak MD. 300 juga Pak MD. 300? 145 ditambah 160. 305 Pak MD. Saving kita Rp40 Pak MD. Ya. Kan kirim 90 perak itu. Iya Pak MD. Ya kenapa nggak pakai itu sekarang? Sekarang saya semalam udah uji coba Pak MD. Memang untuk kita ke CPK Pak MD, ke Kuala CPK itu kita permasalahannya itu di daerah Rambayan itu Pak MD. Itu sampahnya banyak Pak MD. Kemarin saya sempat macet kirim 2 hari Pak, karena sampah itu yang harusnya tadi 8 jam jadi macetnya lama nunggu di sampah Pak, bukan karena perjalanan. Nah, tadi kemarin juga saya sudah koordinasikan juga dengan tim CPK Pak MD, dengan manajer CPK. Gimana maksudnya sungai ini mau kita bersihkan Pak MD. Cuman tadi Pak MD, saya juga ada opsi kedua Pak MD. Opsi keduanya kita buka dermaga di BDL Pak MD. Ini lahannya juga sudah ada 50 kali 40 meter Pak MD. Nah, kalau kita buat dermaga di BDL ini Pak MD, ini kita tidak ada lagi masalah di sampah ini Pak MD. Maksudnya lahannya lahan masyarakat. Iya Pak MD, lahannya lahan masyarakat Pak MD, dia di pinggir sungai Pak. Kemarin juga saya sudah jumpa dengan masyarakatnya Pak MD, mereka memang mau jual Pak MD. Itu dengan luasan 40 kali 50 Pak MD. Oke lah, nanti saya pikir itu. Jadi saya pikir fokusnya kalau jadi manajer saham Iya Pak MD. adalah bagaimana mempercepat kenaikan produksi. Sehingga kamu harus manajemennya itu adalah manajemen betul-betul manajemen blok. Iya Pak MD. Pertama adalah blok-blok yang ada di pinggir-pinggir dan apa itu harus betul-betul dikuasai. Yang kedua bagaimana cost-nya itu, karena cost-nya tinggi, sal itu. Pertama adalah lansir, dan yang kedua bisa mengurangi adalah nanti bagaimana pikirkan tadi. Iya Pak MD. Bagaimana transfer ke PKS itu bisa berkurang, udah itu aja. Iya Pak MD. Oke lah. Iya Pak MD. Pak Svetro silahkan.
Tes. Ya, pagi Pak Hendra. Pagi Pak. Ya udah banyak tadi dari Pak Dirial ya. Iya Pak. Saya ada dua sebenarnya. Bapak bisa jelaskan nggak ya sebenarnya Bapak nanti penduduk 8 hektar itu mana perhitungan? Izin Pak, bisa Pak? Nggak perlu terlalu sampai karakter data pemikiran seperti apa. Izin Pak, 28 ton per hektar ini Pak. Jadi yang menjadi faktor koreksi kan Pak, sebelumnya diesel Pak kita kan BJR Pak, BJR. Nah kemudian saya optimis Pak dengan perbaikan-perbaikan yang saya lakukan ini Pak. Nah untuk BJR ini Pak nanti akan mengalami kenaikan Pak. Jadi dari faktor BJR Pak saya yakin Pak produksi saya bisa capai di 28 ton Pak. 28 ton BJR berapa kali Pak? Target saya Pak, targetnya Pak 14 Pak. 14. Iya, Pak. Berapa Pak? Izin Pak. Sekitar 16 tadi kalau nggak salah ya. Iya Pak. SPH? SPH Pak 145 Pak. Oh. Bagaimana cara Bapak? Plan Bapak apa gimana caranya Bapak bikin sampai SPH 145 itu? Izin Pak, untuk sekarang kan izin Pak. Sebelumnya kan kita 142. Jadi dengan pemenuhan SPH, program sisip saya Pak. Jadi makanya saya targetkan pemenuhan SPH saya Pak 145 ini Pak. Tadi saya SPH 145 Pak. Iya Pak 142 Pak. Cuman kan kita masih ada program sisip dan juga kemarin areal kita 92 hektar yang belum terbuka Ini tadi masih, Pak. Masih ada lagi gitu ya. Iya Pak. RUT ini berapa Pak? RUT Pak saat ini 10 tahun Pak. 10 tahun. Terus yang ini Pak, koreksi Indra, Indra, kamu salah jawabnya. Itu SPH tanam itu kita buat 150. Iya Pak. Gitu. Iya Pak Jadi Andi. SPH tanamnya kalau di kantor terbilang itu 150 pokok hektar, bukan 140. Iya Pak MD, baik Pak MD. Nah itu. oke nggak apa-apa. Ya. Iya Pak. Terus 2024 ke 2025, saya lihat kan yang bikin salah satu pertumbuhan yieldnya itu saya lihat janjang ya. Janjang kamu bisa bikin dari 14 langsung naik 17. Iya Pak. Itu Pak Hendra sebenarnya bisa berapa lama ya? Izin Pak, dari bulan Mei Pak, 7 bulan Pak. Oh, berarti sebelumnya bukan di SAR, Pak Askem ya? Iya Pak, Askep saya di Meridan Pak. Kira-kira tahu nggak kenapa tahun ini bisa janjang itu nambah kurang lebih 2,5 janjang Pak, dari 14 sampai 17. Izin Pak, jadi setelah saya masuk ke SAL ini Pak, kan saya identifikasi nih Pak. Jadi memang pertama saya perbaiki dulu sebenarnya dari segi yield taking tadi Pak. Termasuk tadi yang 237 hektar tadi yang sebelumnya tidak tergali secara baik Pak, tapi zaman saya udah namanya tidak ada lagi permasalahan di yield taking Pak. Jadi dari potensi Pak, penggalian potensi juga Pak. Berarti berapa persen dosisnya Pak Bapak? Izin Pak, tadi saya belum melengkapi data untuk persentase losisnya Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya Pak. Nggak apa-apa. Lebih baik begitu daripada Bapak menjawab. Iya Pak. Nggak masalah ya. Terus kemudian yang terakhir, Bapak kan tadi kan semua presentasinya untuk perbaikannya, planning jangka panjang itu murni ke agronomi. Iya Pak. Ya, saya lihat ya, untuk perbaikan akses, terus fakultas, Iya Pak. parit. Nah sekarang ini di tempat Bapak ada masalah turnover atau permasalahan lain nggak? Iya Pak, masalah di turnover Pak, izin Pak sebelumnya. Nah, Bukan. iya Pak sebelum, Sekarang tidak ada. iya Pak. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah turnover. Sekarang sudah cukup jauh berubah Pak.
Izin Pak, tadi presentasi belum saya buatkan Pak, tapi dari sekarang 44 itu kita hanya 1 atau 2 saja Pak yang keluar dalam waktu 2 bulan Pak. Saya nggak tahu berapa tuh berapa persen Pak? Oke, 2% Pak, ini aja. 2% Pak. Ini aja. Hmm. Sebagai FK, berarti kan itu penurunan itu apakah karena faktor Bapak di sana atau memang dari turun sendiri? Izin Pak, di sini faktor saya di sini Pak. Jadi sedikit izin saya jelaskan Pak. Jadi sebelumnya kita berfokusnya di premi insentif Pak, permasalahan saya Pak di PT SAL. Jadi pemanen itu untuk mengejar premi insentif itu sebelumnya juga cukup rendah kan Pak. Jadi tingkat kepercayaan mereka kepada orang-orang sebelumnya atau asistennya sebelumnya kurang. Jadi dengan saya di sini Pak, Sorry Pak, premi apa di pas Bapak? Ada apa nih? premi saya menekankan di premi insentif Pak. Premi insentif maksudnya apa? AKM. Premi kehadiran Pak, premi kehadiran. Oke, insentif AKM, oke. Iya Pak. Berarti banyak yang nggak dapat. Ya, sebelumnya banyak yang tidak dapat. Jadi setelah saya di sini, Itu insentif AKM itu dasar perhitungannya apa? izin Pak, yang pertama output Pak, minimal dia 1,4 ton, kemudian juga dia hadir selama 25 hari kerja Pak. Oke, yang nggak dapat itu karena apa? Yang nggak dapat ini Pak sebelumnya output Pak, kenanya dia di output. Berarti secara kehadiran tidak ada masalah. Ya, masalahnya yang pertama di output. Oke, apa Pak lakukan? Nah, izin Pak, yang saya lakukan yang pertama, saya bulan pertama saya buktikan dulu Pak, saya ajak mereka kumpul, ajak juga Sarasehan, juga saya buatkan juga monitoring output, kemudian juga saya sudah buatkan gambaran harian bahkan mingguan kepada mereka. Oh, output Bapak sekarang sekian sampai dengan minggu sekian output Bapak sekian, Bapak harus kejar sekian Pak, kan gitu Pak. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan mereka juga ya kami tadi Pak bentuk juga seperti Sarasehan. Nah, kemudian juga di bulan pertama Pak saya masuk di sana terbukti Pak, terbukti, dan juga potensi buah kita cukup tinggi, terbukti naik. Nah, inilah Pak yang menjadi perbaikan saya Pak, pembuktian kepada pemanen bahwasanya bisa dapat premi kehadiran ini tadi Pak. Kalau misalnya itu berapa naiknya Pak outputnya? Dari berapa ke berapa? Izin Pak, sebelumnya Pak dari 1,2 Pak, sekarang udah di angka 1,5 sampai 1,8 Pak. 1,5 sampai 1,8. Iya Pak. Ini berkontribusi nggak Pak ke penurunan HPP Bapak? Izin Pak, berkontribusi Pak. Berapa rupiah? Izin Pak, sebelumnya Pak di PT SAL itu 1.800, 1.900 sampai dengannya bahkan kemarin waktu saya masuk masih 2.000 Pak. Nah, cuman di zaman saya Pak itu 1.600, 1.500 Pak. Jadi saya bisa. Iya Pak. Bapak kuasai HPP nggak Pak? Izin Pak, kuasai Pak. Saya cuma nanya dikit aja. Itu penurunan yang tepat dari 1.800 ke 1.500 itu paling banyak penurunan di biaya apa Pak? Izin Pak, yang pertama Pak di biaya perawatan. Nah, kemudian juga saya lebih di biaya perawatan Pak. Kemudian juga dengan kenaikan produksi yang tinggi Pak, itu juga Pak yang menekan HPP saya Pak. Biaya perawatan apa Pak yang Bapak kendalikan Pak? Yang saya kendalikan Pak di gawangan Pak, karena kan pada saat ini kan program saya kan ada program cuci bumbun Pak. Jadi gawangan ini Pak masih banyak bisa saya tahan Pak. Turun berapa Pak? Dari berapa meter ke berapa meter? Izin Pak, tadi untuk data gawangannya Pak belum saya lengkapi Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya Pak. Mungkin cukup dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kenapa ya? Iya, pagi Pak Indra. Pagi Pak DMD. Ya, mungkin sudah sangat-sangat lengkap kita tanya Pak India. Saya hanya mau lihat bahwa keterlibatan Bapak dalam proses ini semua gitu. Saya lihat kan tadi banyak perbaikan, banyak merubah akses, semua. Ini idenya berapa persen lah kalau di presentasinya dari Hendra? Dari saya Pak, dari
2 Pak. Eksekusinya Iya, Pak. Ya, idenya dari GM, PC kan banyak kan. Iya Pak. Kalau Kan idenya ide ya. iya Pak. Apa? Kalau idenya Pak 20% Pak, 20%. Tapi kalau untuk eksekusinya Pak saya 100% Pak MD. Idenya mana itu Pak? Idenya Pak saya yang pengangkutan dari yang Abling 2 menuju ke BDL Pak. Kalau untuk program tanggul, kemudian juga tadi penghubungan jalan ini Pak DP sama Pak PC Pak. Project manajemen lah istilahnya. Iya Pak, manajemen Pak. Oke, Pak Endra, bagaimana menurut Bapak SAL itu kan kebun kecil seperti yang tadi disampaikan Pak Devi ya, Iya, Pak. pokok per pokok. Apa kesulitannya yang Bapak alami ketika Bapak bisa menciptakan kenaikan produksi royalti yang Bapak sampaikan tadi di SDA itu bisa naik 4,3 ton jika dibandingkan dengan apa yang saat ini kamu alami di SAL? Izin Pak, yang pertama memang yang pertama Pak SDM. Sebelumnya saya masuk ke sini kita permasalahannya ada di SDM Pak dan sosial Pak. Nah, cuman ini dengan kemampuan saya beradaptasi, kemudian juga pembuktian, bukan berartinya kita hanya banyak janji kepada bawahan, artinya pembuktian, kemudian kemampuan beradaptasi Pak. Di sini juga lah saya menekan di permasalahan sosial dan SDM Pak. Nah, kemudian memang untuk di SAL Pak, akses kemudian juga jalur pengiriman kita Pak di mana itu tidak sampai dalam waktu 1 hari. Tentu di sini saya bilang losis Pak, kemudian juga ini juga tujuan saya tekan. Nah, kemudian juga Pak DMD dari jalan saya Pak itu masih 82% aja Pak yang ditimbun, masih ada 18% yang belum tertimbun Pak. Jadi masih ada areal gambut. Jadi disinilah Pak tantangan saya. Saya berusaha maksimal, artinya untuk menaikkan yield ini tadi saya berpikir tidak ada lagi permasalahan di yield taking ini Pak. Dengan hadirnya saya di sini dan juga support dari manajemen program-program perbaikan ini, harapan saya juga tidak ada lagi Pak di sini permasalahan yield taking. Itu Pak untuk penunjang saya dari segi produksi Pak. Kemudian juga Pak DMD 400 hektar itu lahan saya itu Pak yang di Parit 19. Nah, kalau saya lihat histori di tahun lalu Pak, itu akses jalan tembak kita Pak, akses jalan tembak kita yang bermasalah, areal 400 hektar ini menuju Timbangan atau menuju ke Kuala Muat Kapal. Nah, cuman ini juga sudah kita perbaiki Pak DMD. Jadi untuk di akhir tahun ini saya tinggal pembuktian aja nih Pak. Ya, Pak Ben cukup Pak Ben saya pikir. Oke, terima kasih Pak Jim. Pak BPS ada? Pak BPS ada? Oh, cukup Pak. Ini saya nggak ada Pak. Ya, ayo kita coba analisa gitu. Mohon maaf Pak CEO, apa ada yang belum berbeda? Ya, sorry sedikit delay, tidak tahu. Baik, selamat siang Pak Indra. Siang Pak CEO. Ini di SAL kamu berani buang ya, tapi kita dulu kok justru di tempat-tempat SAL ini orang-orang anak-anak muda yang punya dedikasi gitu ya, punya semangat dan keinginan untuk maju. Siap Pak CEO. SAL ini menjadi tantangan. Tapi Ya, Pak. kamu sekarang kan penting menjadi seorang satu hal, berapa persen sekarang loss TPS ya, susut dari lapangan sampai ke pabrik PKS. Izin Pak CEO, izin menjawab Pak. Nah,
Jadi untuk susut kita Pak sekarang udah di bawah standar Pak CEO. Di bawah standar itu saya hanya 1,28 Pak, 1,28%. Nah, saya menekan ini Pak CEO. Jadi ada strategi yang saya buat Pak. Nah, sebelumnya Pak CEO kita hanya satu peron Pak, satu peron pengumpulan buah. Nah, jadi buah yang dimuat ke kapal itu kita masih berdasarkan hitungan janjang bahkan estimasi Pak. Nah, cuman di zaman saya Pak, saya buatkan dua peron Pak CEO. Saya buatkan dua peron. Nah, dua peron kemudian juga muatan per kapal sudah saya sesuaikan dengan jumlah unit yang masuk Pak CEO. Kan saya ada timbangan kebun Pak. Saya ada timbangan kebun. Jadi saya lihat nih kapal yang masuk Pak. Misal kapal yang masuk ini kapasitas 12 ton. Jadi saya pastikan kapal ini terisi dengan 3 DT, tidak ada campur tangan ibaratnya buah dari peron sebelah, itu nggak ada Pak CEO. Jadi saya sudah monitoringnya bukan hanya secara kebun Pak CEO, tapi saya monitoring kapal by kapal Pak. Saya monitor susutnya itu kapal by kapal Pak CEO. Berdasarkan slip timbang kebun saya dan slip timbang kebun PKS Pak CEO. Kita berikan toleransi berapa ya? 4% Pak CEO. 4% kita kasih toleransi. Iya Pak. Sekarang kalau memang seperti itu kan harusnya toleransinya itu kan kecil sekali, 0, Ya. tidak boleh jauh-jauh. Iya Pak. Tapi gini, kamu senang dengan katakanlah dari 4 jadi 1, Iya Pak. Bapak yakin Pak bahwa susutnya itu memang seperti itu? Nah, jadi begini, kan kita harus berpikir begini. Saya selalu berpikir di sana ini kan berapa kali kejadian kapal juga ditangkap kan? Iya Pak. Ya itu kalau begitu kita ini tengok pasti akan tangkap karena pasti akan turunkan. Ya, jadi susut itu bukan karena memang susut alami, tetapi susut karena dicuri. Iya Pak CEO. Nah, apa yakin kita bahwa pencurian itu sudah berkurang? Karena segala macam cara. Sekarang produksi kita kan masih di 17 ton saja ya. Iya Pak. Sana itu 17 ton. Nah, 17 ton itu kalau saya lihat sebetulnya potensinya bisa sangat bagus, tanamannya sangat bagus. Iya Pak. Tanaman sangat bagus. Nah, pencurian ini kan bisa juga terjadi misalnya sekarang susut 1% kurang lebih, tetapi sebetulnya di saat ditimbang sebelum masuk kapal itu dilebihkan, timbangannya yang dikurangi. Katakanlah begini, kita muat 10 ton katakanlah, tapi dia cuma catat 8 ton atau 9 ton, 1 tonnya dia titipkan. Pada saat diturunkan 1 ton, ya kamu nggak merasa hilang. Berpikir nggak kamu seperti itu? Terpikir Pak CEO. Nah, bagaimana mengatasinya? Sudah kamu atasi belum? Atau masih hanya baru tersadar sekarang? Izin Pak CEO, untuk sekarang kan di SAL Pak, di SAL kita memang timbangan sistem Pak CEO, memang timbangan, saya tidak menggunakan timbangan manual Pak CEO, itu yang pertama. Nah, kemudian tadi memang saya sudah buatkan tadi kapal per kapal tadi Pak CEO. Ya, kapal per kapal tetap, tetapi balik lagi, yang di lapangan ini dititipkan, kan bisa dititipkan ya? Sebetulnya 10 ton, tetapi cuma kita timbang 9 ton, 1 ton dititipkan. Izin Pak CEO, kalau di SAL tidak Pak CEO. Bagaimana sistem yang Bapak itu? Dan Bapak pastikan bahwa itu tidak terjadi, itu bagaimana? Izin Pak CEO, memang untuk peron kita Pak, peron kita itu memang satu pintu yang keluar dari timbangan Pak CEO. Jadinya artinya tidak ada bisa buah-buah lain masuk atau yang dititipkan lagi Pak CEO. Jadi mobil timbang memang langsung bongkar ke peron Pak CEO. Memang posisi peron kita juga dia posisinya blok. Peronnya di Abling 1 Pak CEO. Oh, dari Abling 2 itu lari ke Abling 1. Izin. Lalu lari ke kapal gitu. Izin Pak CEO, untuk Abling 2 saat ini belum Pak CEO. Masih, maksud saya tadi Abling 1-nya Pak CEO. Iya. Kalau Abling 1 sudah pakai dump truck ya? Iya, pakai dump truck Pak CEO. Pakai dump truck. Ah, ah. Sehingga ditimbang di sana, baru
muat ke kapal Pak CEO. Kapal. Tapi yang Abling 2 Abling 2 Pak CEO. Abling 2 kita masih memang timbang manual masih Pak CEO. ya itu Iya, bagaimana langkah Bapak sekarang kita kembali lagi. Kalau tadi saya melihat kan presentasinya kepingin naikkan 3 ton sampai 26 gitu kan, 3 Iya, Pak. 3 tahun, ya kan? Sekarang 17, besok 20, berikutnya 23, berikutnya 26, begitu kan? Iya, Pak. 3 gitu kan? Nah, ini kalau kita tidak mengatasi masalah yang terjadi, belum tentu bisa dapat. Ya. Makin banyak buah kita, makin banyak juga pencuriannya. Karena orang kan juga matanya juga akan dijauhkan kalau dia seperti itu. Pencurian yang terjadi itu kan bukan di lapangan saja, tetapi yang sering terjadi itu adalah di transportasi karena ini lewat air. Iya Pak CEO. Gitu. Ini yang harus kalian coba kamu harus berpikir di situ. Bagaimana caranya? Ya, baik Pak CEO, izin Pak CEO. Jadi salah satu untuk antisipasi saya kan Pak untuk yang di transportasi ini Pak CEO. Saat ini kita memang wajibkan semua menggunakan terpal Pak CEO, itu yang pertama. Kemudian juga locis, di SAL dia pakai locis Pak CEO. Jadi nanti pada saat sampai di dermaga ada petugas kita Pak dari security dan juga tim dermaga mengecek apakah ini sudah pakai terpal belum, ataukah ada locis yang dirusak, seperti itu Pak CEO sejauh ini Pak CEO. Oke, itu sistem sih oke ya. Iya, Pak. Tapi kembali lagi ini personel yang mengawasi. Iya Pak CEO. Apakah itu bisa kita percaya atau tidak? Itulah yang Bapak harus bagaimana memastikan bahwa orang-orang itu bisa dipercaya, sistemnya ada dan Bapak pernah kontrol. Iya Pak CEO. Iya kan? Iya Pak CEO. Jadi balik lagi kita kalau mau menjelaskan masalah kita harus ikut terjun langsung. Siapa? Itu dia. Jadi jangan kita merasa seorang udah jadi manajer, sudah saya suruh Pak. Nah itu biasanya akan menjadi kegagalan kita. Tapi kalau kita tetap suruh orang, tetapi sistem kontrolnya seperti apa yang bisa memastikan bahwa apa yang kita mau itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Siapa CEO? Ya. Iya Pak. Jadi memang ya, ini tantangan saya pikir ya, misal Ya, Pak. kemudian kecil bagaimana harus naikkan, apakah masih ada kesempatan untuk menambah luasan. Jadi juga kita harus lihat perizinannya juga. Iya Pak. Tapi paling tidak apa yang ada itu harus bisa menaik. Terus yang kedua, di SAL ini yang saya tahu itu ada pirit gitu. Waktu buka saya dulu dengan Pak Tri juga saya lihat ini apa pirit Pak, saya mengenal pirit pun waktu di SAL. Bapak lakukan apa tipu? Sudah dievaluasi belum? Ada nggak yang kosong atau store gitu? Ada nggak pirit? Izin Pak CEO, untuk sejauh ini Pak saya identifikasi blok by blok Pak CEO. Kalau untuk yang gosong atau apa tidak ada Pak CEO. Memang kemarin waktu kami jumpa sama Pak DP Pak, memang kekurangan CU Pak CEO. Ada satu blok Pak CEO yang di pinggir, blok pinggir Pak, yang di ujung yang blok kecil Pak CEO, yang di parit 19. Kalau secara figur tanaman Pak CEO, saya sudah bandingkan Pak antara SAL, CPK, IJA Pak. Pokok saya jauh lebih bagus Pak CEO. SAL paling bagus. Iya Pak. Termasuk SAG ya, SAL paling bagus. Salah paling bagus Pak CEO. Makanya saya nggak mau nanti Pak CEO ke depan framing SAL ini negatif Pak CEO. Saya mau buat SAL ini harus sama Pak dengan kebudaran Pak. Sekarang ya, tinggal perawatan. Iya Pak. Gimana cara Bapak membuat SAL itu betul-betul keluar? Iya Pak. Bukan sampai ke pabrik, karena yang itu produksikan di pabrik. Iya, tetap kunci timbang PKS Pak CEO. Ya. Iya Pak. Oke, kalau gitu ya coba itu ya di sana coba perhatikan mindset kita sebagai seorang manajer itu. Jadi satu, bagaimana kita menaikkan yield. Iya Pak. Yield itu kalau di SAL itu berbeda dengan kalau misalnya Bapak di SDA kemarin. Iya. Itu udah pasti kalau asal keluar ya sampai PKS. Sampai PKS Pak. Di sini yieldnya buahnya di pokok itu kalau kita hitung di pokok dengan yang sampai itu sebenarnya nggak make sense. Iya Pak.
Jadi balik lagi, Bapak harus memastikan bahwa yang di pokok itu sebetulnya berapa, dikalikan dengan itu. Harusnya estimasi produksi kita balik lagi harus sampai ke PKS. Iya Pak. Jadi tadi kita bertanya mengenai berapa sih losisnya, oh 1, tapi balik lagi coba bandingkan dengan estimasi produksi yang di pokok. Kalau itu tidak selisih jauh, berarti memang benar. Tapi kalau masih jauh, berarti banyak losis, apa lagi yang harus dicari? Siap Pak CEO. Ya, Iya Pak. oke cukup. Terima kasih Pak Sio. Oke ya Hendra. Siap, Pak Ben. Semua ya. Iya Pak. Ya, kecil boleh tapi Singapura gitu ya. Siap Pak Ben. Iya, Pak. Ya, oke silakan closing statement Bapak. Ah, baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak CEO, Pak MD, Pak DMD dan juga Pak Bapak Direksi, Bapak VAR. Jadi Pak, saya mengelola kebun sal ini, saya berpikirnya adalah gimana produktivitas dan juga cost-nya bisa saya tekan Pak. Dan kemudian juga saya sebagai manajer kebun Pak, saya tidak mau sal ini dipandang sebelah mata framing negatif Pak. Saya akan buat sal ini sama seperti kebun di darat Pak. Kemudian memang sejauh ini dampak yang saya lakukan di sal Pak sudah cukup responsif Pak. Karyawan saya, sosial saya, walaupun di sini ada juga pribumi, tapi saya optimis Pak. Saya walaupun 1.200 PT Sal ini Pak, saya yakin saya bisa kelola dengan baik. Kemudian juga apa yang menjadi target Pak, saya optimis juga saya bisa kejarkan. Saya serius Pak di PT Sal ini. Juga saya tidak setengah hati Pak, walaupun dibilang orang kebun pulau sal ini Pak, bagi saya tidak Pak, bagi saya semua sama Pak. Nah, bukti keseriusan saya Pak, dari bulan 5 Pak saya di PT Sal, istri saya ikut di kebun Pak. Nah, artinya saya serius mengelola sal ini Pak. Dan juga saya juga Pak di sal ini mengenai losis, memang untuk kirim kapal, prinsip saya Pak, saya tidak akan pernah percaya pada siapapun Pak, termasuk anggota saya sendiri. Ini prinsip yang saya pegang Pak. Nah, ketika saya menaruhkan kepercayaan, artinya saya sudah memberikan pisau ke mereka untuk menusuk saya Pak. Nah, jadi memang Pak, selain program, kemudian juga tadi keseriusan, juga saya fungsi kontrol tadi Pak, saya pastikan Pak di PT Sal ini, karena memang dengan jarak yang cukup jauh, seperti yang disampaikan Pak CEO, kita bukan hanya timbang kebun, cuman aktualnya adalah timbang PKS Pak. Dan kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih support Pak MD, Pak DP Pak, Pak PC Pak. Nah, dan juga banyak Pak support saya di sal ini sudah tidak ada di bedanya saya bilang Pak dengan saya di darat. Artinya apa? Saya memiliki sumber daya Pak di sal ini. Saya memiliki sumber daya, artinya support cukup, orangnya cukup, unitnya cukup. Jadi saya rasa Pak, saya sebagai manajer kebun tidak ada kendala Pak dalam mengelola sal ini. Kemudian juga tantangan alam kita sudah ada antisipasi ke depan Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Pak Hendra. Ya Pak.